Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, minggu kemarin musim MotoGP 2020 resmi berakhir. Dan kita tahu semua bahwa musim yang sangat aneh, yang sangat ganjil, yang sebenarnya sangat menyenangkan untuk ditonton, penuh kejutan, telah melahirkan juara dunia baru, yaitu rider jagoan Suzuki, Joan Mir. Hari ini setelah musim 2020 berakhir, saya ingin mereview kembali, mengulas kembali musim MotoGP 2020 dari awal sampai akhir. Dan untuk part pertama kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut banyak orang sebagai faktor terpenting dalam perubahan peta persaingan antar rider dalam memperebutkan gelar juara dunia 2020. Apa itu? Marc Marquez. Ya, absennya Marc Marquez di hampir seluruh balapan itu dianggap banyak orang sebagai faktor yang paling memengaruhi musim 2020. Mari kita lihat. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 di akhir tahun lalu akhirnya berdampak juga pada start balapan jadwal kalender musim MotoGP 2020. Setelah melalui pembahasan panjang, jadwal bermulanya MotoGP 2020 diundur 5 bulan sampai bulan Juli. Itu pun akhirnya diputuskan bahwa seri MotoGP diperpendek dari menjadi 14 balapan, dan semuanya digelar di Eropa supaya memudahkan lalu lintas perjalanan dari negara ke negara, hanya menggunakan truk itu ya. Kemudian setelah 5 bulan tidak membalap, itu pasti para pembalap seperti diprediksi sebelumnya, di seri pertama itu pasti mereka akan merasakan euforia yang sangat besar. Wis ngempet balapan, mari wis diempet limang wulan, akhirnya balapan maneh. Dan di situ seperti diprediksi banyak orang, bahkan pembalap rider MotoGP itu sudah memprediksi sebelumnya bahwa akan terjadi euforia yang sangat besar di seri pertama di Jerez. Dan euforia itu ternyata memakan korban, dan korbannya adalah Marc Marquez. Saya menyebut euforia, kita bisa berdebat soal itu, tapi saya mungkin bisa merasakan bahwa bagaimana sih pembalap-pembalap top dunia yang sudah sejak akhir tahun lalu dan awal tahun mereka menyiapkan fisik mereka, menyiapkan mental mereka untuk bertarung di bulan Maret. Setiap rider kan punya program latihan ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan peak performance-nya di rentang waktu tertentu. Tapi ketika peak itu datang, sudah diprogram, ternyata harus mundur. Nah, itu pasti akan terjadi perubahan mental di situ ya.
Dan ketika itu diundur sampai 5 bulan dan akhirnya terjadi di bulan Juli, euforia itu pecah. Dan mungkin menurut saya Marquez menjadi salah satu yang merasakan euforia yang terlalu besar itu. Karena waktu itu kan ternyata di seri pertama dia langsung bertarung ketat dengan Fabio Quartararo untuk merebut podium pertama. Dan insiden itu terjadi di tikungan keempat, kurang 4 lap lagi, dan dia mengalami high side. High side-nya luar biasa. Dia sampai terbang, terus begitu terjatuh, oh no, tepat di bagian kanan tubuhnya dan terkena tulang humerus ini ya, tulang lengan kanannya ini langsung patah. Terus saking kerasnya benturan itu dengan aspal, patahnya sampai ini ya. Kalau kita lihat beberapa gambar yang beredar di internet itu sampai putus del gitu ya, pedot del jarinya arek-arek. Nah setelah itu belum puncaknya sebenarnya. Itu belum puncak dari drama Marquez. Nah karena pada hari Selasa, setelah hari Minggu mengalami kecelakaan, hari Selasanya dia kan naik meja operasi, lalu dioperasi. Tapi ini puncak dari kesalahan prediksi Marquez dan Repsol Honda. Ya ini 5 hari berikutnya Marquez sudah dinyatakan fit untuk balapan lagi. Dan semua orang pada waktu itu, hampir semua orang itu mengatakan bahwa itu adalah blunder terbesar yang pernah dilakukan Marquez, karena dia ngotot untuk mencoba untuk balapan. Nah akhirnya di sesi kualifikasi hari Sabtu, dia merasakan tidak sanggup lagi untuk mengendarai motor. Bayangkan diakselerasi 340 km per jam, lalu dia harus mengerem sampai kira-kira 80 km. Bagaimana tekanan motor yang sangat besar itu membebani tulang lengannya. Akhirnya itu dia tidak sanggup lagi untuk membalap dan akhirnya dia absen di seri kedua. Nah, ketika pulang kondisinya semakin parah karena ketika di rumahnya, ini menurut keterangan adiknya Alex dan manajernya Repsol Honda Alberto Puig, ketika dia bangun pagi, dia berusaha untuk membuka jendela di rumahnya. Ojo bayangno jendelane omahe Marquez kok jendelamu sing tipis iku ya. Itu adalah jendela yang lebih besar, jendela yang kuat. Dia membukanya, lalu terasa ada yang patah itu dan dia kesakitan. Ternyata platnya patah. Plat yang untuk nyambung lengannya tadi itu patah karena membuka jendela itu. Nah, jadilah beberapa hari berikutnya dia menjalani operasi yang kedua. Nah, di operasi kedua ini ternyata ditemukan kerusakan yang lebih parah di tulang humerusnya itu. Dan akhirnya proses recovery, proses pemulihan itu menjadi berlarut-larut. Bahkan
eh, kabar terakhir menyebutkan bahwa dia butuh transplantasi tulang yang harusnya diambil dari tulang pinggulnya. Nah, transplantasi itu harus memerlukan operasi ketiga. Beberapa wartawan di Spanyol sudah mengabarkan itu, tapi pihak Repsol Honda dan Marquez sendiri membantah membutuhkan operasi ketiga itu. Di Instagramnya Marc Marquez memang dia sudah mengunggah banyak gambar, banyak foto yang menggambarkan dia berlatih fisik, mengangkat beban dengan tangan kanan dan kirinya, dan itu dia ingin menunjukkan bahwa recovery itu berjalan sesuai ekspektasinya. Ya di luar ekspektasi, tapi berjalan sesuai realnya. Nah, kabar lainnya menyebutkan bahwa Marc Marquez itu karena terjadi kerusakan yang lebih parah, itu akan absen hingga 6 bulan ke depan. Artinya dia tidak akan membalap sampai mungkin seri pertama tahun depan, Maret. Itu akan menjadi kerugian sangat besar bagi Repsol Honda. Dan dengan kondisi ini, maka keputusan Repsol Honda beberapa bulan lalu yang menyatakan merekrut Pol Espargaro dari KTM itu menjadi sangat tepat. Karena kalau saja Marquez tidak bisa membalap, maka Pol bisa menggantikan posisinya, mungkin tidak lebih baik, tapi setidaknya ada pembalap yang sangat berpengalaman akan menaiki Honda RC 123V. Meskipun karena Alex Marquez sudah terlanjur diturunkan ke LCR Honda di tim satelit. Nah, Pol Espargaro tampil juga sangat bagus, sangat determinasinya sangat tinggi selama musim 2020. Tapi mungkin dia akan butuh waktu yang cukup panjang untuk beradaptasi dengan RCV. Nah, bagi fans Marquez, kabar terakhir tentang absennya sampai 6 bulan itu adalah berita yang sangat-sangat buruk tentu saja. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena kalau dipaksakan dia membalap di akhir-akhir seri kemarin, itu akan jauh lebih merugikan ke depannya. Dia recovery belum selesai dan akan dipaksakan.